Kita harus bisa memaafkan sahabat-sahabat villa, keluarga-keluarga sahabat villa, dan saudara-saudara sahabat-sahabat villa di mana saja Anda berada. Jikalau ada orang-orang yang menyakiti kita, maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang menyakiti kita. Kalau seandainya kata kita sudah seperti itu, lalu kemudian kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang senantiasa mau memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tanshurukumullahu fala ghaliba lakum, dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika Allah sudah menolong dirimu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajjah, bersilaturahim dalam satu acara kajian subuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat villa diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasiral muslimin, sahabat-sahabat villa di mana saja Anda berada, ada salah satu motivasi untuk kita semua, wabil khusus untuk sahabat-sahabat villa di mana saja Anda berada. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, bahwa setelah perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah kepada sahabat-sahabat. Dengan siapa? Yaitu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan-tawanan yang berperang pada perang Uhud tersebut. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum? Bahwa Abu Bakar As-Siddiq berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya, dan keluarganya harus membayar tebusan untuk yang ditebus tersebut. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya sendiri. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kesulitan untuk memutuskan satu pendapat sahabat Rasul tersebut, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh untuk melepaskan tawanan tersebut, dan keluarganya harus menebus tawanan tersebut. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berpendapat harus dibunuh saja, tapi yang membunuh harus keluarganya sendiri, jangan di antara kalangan sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan ayat tersebut. Mana ayat tersebut? Fabima rahmati minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala linta lahum, kamu harus berlaku lembut kepada mereka wahai Muhammad. Dan ini ayat ditunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau kebingungan untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Lalu solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmati minallahi linta lahum, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh melakukan lemah lembut kepada tawanan-tawanan tersebut. Walau kunta fazzan ghaliza, dan jikalau engkau bersifat kasar kepada mereka wahai Muhammad, ghalizun qalbu, dan keras hati kamu kepada mereka, lang faddu min haulik, maka mereka akan lari dari hadapanmu, min haulik, dan mereka akan menjauhi dari sekitarmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan solusi yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lemah lembut kepada tawanan-tawanan tersebut. Dan kalau seandainya kata sifat baginda Nabi kasar dan keras hati baginda terhadap mereka, maka mereka akan lari dari hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan menjauhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafahnya untuk kita semua dan untuk sahabat-sahabat bila berlaku lembutlah kepada siapa saja. Jikalau kalian sudah berlaku lembut kepada siapa saja, maka kamu akan didekati oleh siapa saja, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka wahai kekasihku, anhum, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Kenapa? Karena mereka belum tahu apa-apa. Wastaghfir, dan minta ampunlah kamu kepada aku, kata Allah, lahum, untuk mereka semua. Wasyawirhum, dan ketika kamu bermusyawarah dengan mereka fil amri, di dalam urusan yang sangat penting, fatawakkal, maka bertawakallah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa hatinya terbuka pintu maaf kepada mereka semua, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa mereka semua. Dan ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menemukan solusi yang terbaik dengan cara mufakat tersebut, maka fatawakkal 'ala Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berserah diri. Mafhum mukhalafahnya untuk kita semua, kita harus bisa memaafkan sahabat-sahabat fillah, keluarga-keluarga sahabat fillah, dan saudara-saudara sahabat-sahabat fillah di mana saja Anda berada. Jikalau ada orang-orang yang menyakiti kita, maka maafkanlah mereka
dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menyakiti kita. Kalau seandainya kata kita sudah seperti itu, lalu kemudian kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa mau memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurukumullahu fala ghaliba lakum, dan jika Allah Subhanahu wa taala menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah sudah menolong dirimu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong dirimu, maka siapa yang akan menolong dirimu? Wallahu 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan orang-orang yang beriman termasuk orang-orang yang selalu memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada kajian pagi hari ini bahwa ketika kita menemukan masalah yang banyak, maka kita harus berlaku lemah lembut kepada mereka. Jikalau kita berlaku kasar kepada mereka dan keras hati kita kepada mereka, maka tentu mereka akan lari dari hadapan kita. Maka dari itu kita harus berlaku lemah lembut kepada mereka semuanya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kata ketika mereka sudah mendapatkan kelembutan dari kita, maka maafkanlah mereka. Walaupun mereka jahat kepada kita, walaupun mereka zalim kepada kita, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, dan memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ampunannya ditunjukkan kepada orang-orang yang zalim kepada kita tersebut. Dan ketika kita sudah menemukan solusi yang terbaik, maka pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong dirimu, tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolongmu, maka siapa yang akan menolong dirimu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman selalu memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kajian singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasin hamim kafa ya ainu sa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yakufa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu ba'sha wa asyhadu tankila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.